Tanpa Paskah, cara ibadah yang ditentukan, apakah ada cara lain yang dengannya kita dapat menerima janji pengampunan? Sama sekali tidak. Inilah sebabnya Yesus sendiri datang ke bumi ini sebagai manusia, untuk menetapkan tata cara ibadah yang kudus, Paskah Perjanjian Baru. Kita menyebutnya dengan menggunakan ungkapan seperti ketetapan, peraturan, dan hukum. Jadi, apa yang Yesus katakan tentang merayakan Paskah? Mari kita terus merenungkan Lukas pasal 22, karena mengandung pesan penting. Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Yesus mengutus murid-murid utamanya, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk mempersiapkan Paskah. Kenapa? Karena dia adalah Melkisedek, dan dia adalah Tuhan. Telah dinubuatkan bahwa Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, korban tidak dilakukan dengan darah domba atau kambing. Kalau begitu, dengan apa harus dibuat? Sama seperti Melkisedek membawa roti dan anggur, dia membawa roti dan anggur, dan mengadakan hari raya kehidupan kekal kepada seluruh umat manusia. Namun, kalau kita tidak berpartisipasi dalam ibadah hidup kekal, yang telah Tuhan karuniakan kepada kita ini, kita tidak akan menerima hidup kekal dan pengampunan dosa. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Jika itu tindakan yang tidak berarti, hanya makan sepotong roti dan minum secangkir anggur, tidak ada alasan baginya untuk menginginkannya dengan begitu sungguh-sungguh. Tuhan datang ke bumi ini untuk memberi umat manusia keselamatan, meskipun menghadapi segala macam ejekan, penghinaan, dan pelecehan. Kalau ini tidak berhubungan dengan keselamatan kita, dia tidak perlu melakukannya. Bukankah itu benar? Paskah tentu memiliki waktu yang ditentukan. Dalam Imamat pasal 23 ayat 4, tanggalnya disebutkan dengan jelas. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Mari kita lanjutkan di ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Kenapa dia sangat ingin makan Paskah? Itu karena Yesus adalah Melkisedek. Dia harus mengajar umat manusia, dan memberikan contoh bagaimana melakukan ibadah, dengan roti dan anggur. Tuhan tidak perlu dibaptis. Bukankah begitu? Namun, Tuhan menerima baptisan bagi orang berdosa. Kenapa? Itu karena Dia memberi contoh bagi kita. Semua peraturan dan hukum ini bukan untuk Tuhan. Tuhan menetapkannya, memerintahkan kita mematuhinya, dan mengajari kita cara mematuhinya. Tuhan pemberi hukum. Dia menetapkan jalan ini bagi kita, sehingga kita dapat menerima pengampunan dosa, dan memasuki kerajaan surga. Bukan demi dirinya sendiri, Dia menetapkan Paskah dan hari Sabat. Bukan? Kemudian, sama seperti Melkisedek membawa roti dan anggur sebagai persembahan, mari kita sekarang memeriksa adegan Yesus Kristus, yang adalah realitas Melkisedek, memberikan berkat hidup yang kekal, dan pengampunan dosa kepada umat manusia, melalui roti dan anggur Paskah. Mari kita baca ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah apa? Tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ini bukan sekadar sepotong roti." Dia menegaskan makna roti ini, dengan berkata, "Tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, dia mengambil cawan, yang berisi anggur Paskah dan berkata, "Cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu."
Dia datang ke bumi ini sebagai Melkisedek dan membangunkan kita sistem kebenaran, yaitu peraturan dan hukum Tuhan, yang memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, melalui roti dan anggur. Kemudian, kita harus menjadi umat Tuhan, yang hidup sesuai dengan hukum dan peraturan ini, bukan? Ketika Yesus menyatakan kebenaran ini, Dia berkata, ini adalah perjanjian baru. Maksudnya janji baru. Jika Paskah, hukum Melkisedek, tidak ada, umat manusia saat ini tidak bisa mengharapkan pengampunan dosa, hidup yang kekal, kerajaan surga, atau keselamatan. Oleh karena itu, Paskah yang kita rayakan adalah Paskah yang menjanjikan dan menjamin hidup yang kekal.